Afif Muhammad, Pak Afif yang ujung. Saya sedikit Pak ya. Pak Afif tadi menjelaskan panjang lebar. Saya hanya tanya saja, apakah Bapak pernah dimintai tolong oleh Bapak AKP Ali untuk membelikan dolar? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Sampai 1 juta US dollar gitu. Oke. Ibu Sujina, pertanyaan yang sama, tolong pakai mic. Apakah Ibu pernah dimintai tolong oleh Bapak AKP Ali untuk membelikan uang dolar ke money changer? Tidak. Tidak. Oke. Saya bergeser kepada Bapak Ikromur Rofiq. Ya. Terima kasih atas kehadirannya tadi di sini. Dalam penjelasan, saudara tadi menyebutkan harga kamus per eksemplar itu tahun 2008 itu 240.000 per satu. Iya kan? Iya betul. 240.000. 240.000. Iya. Kalau sekarang 264.000. Iya betul. Betul kan? Betul, ya. Itu di media juga ada itu. Iya. Jadi kalau sekarang 264. Ya. Kemudian kalau tahun 2008 penjelasan saudara tadi Iya. 240.000. Iya. Itu sudah termasuk keuntungan itu. Itu komisi 5%. Saudara mendapatkan 5% dari harga itu. Dari harga itu. Iya, dari situ juga. Saudara tidak mau markup lagi itu. Enggak. Tidak ada markup ya? Harga asli dari sana. Atau di downgrade tidak? Harganya diturunkan? Enggak. Oke, terima kasih. Jadi ini sangat menarik untuk terkait dengan keterangan dari As'ad Ali, itu wakil kepala BIN dalam persidangan sebelumnya. Ya. Dia menyebutkan bahwa tahun 2003 itu BIN membeli 6.000 eksemplar kamus dengan harga 450 sampai 500.000 per biji. Karena 6.000 kamus jumlahnya adalah 3M. Maaf, itu yang dimaksud Pak Asad Ali kemarin itu 1 set, bukan per biji. Ya, terima kasih. Itu 1 set, harga 1 set per kamus. Terima kasih. Kalau kemarin nanti bisa dicek lagi rekamannya. Di dalam BAP juga Bisa demikian. juga di BAP itu 1 set. Iya, jadi kemarin yang saya tangkap seperti itu. Saya ulangi sendiri pertanyaannya. Jadi 450 sampai dengan 500 per eksemplar. Gitu. Itu 1 set bisa dilihat di BAP yang mulia. Iya. Jadi, Silakan dilihat di BAP, itu kan terekam semua. iya, jadi terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya kepada Pak Ikromur Rofiq. Apakah Bapak pernah membayar dalam bentuk dolar, mata uang dolar? Kalau masalah pembayaran, Kalau Bapak pernah membayar dalam bentuk dolar? Pakai mic Pak, tolong sebentar, hanya sebentar saja. Tidak pernah. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Mata uang yang Bapak pakai apa? Rupiah. Rupiah. Ya. Bukan mata uang asing. Tidak pernah. Rial misalnya. Tidak pernah. Dolar tidak. Tidak. Dolar Singapura juga tidak. Tidak. Rupiah ya. Rupiah. Clear ya. Iya. Oke. Sama kilo. Iya. Nah, saya lanjutkan kepada Pak, kembali lagi Pak Ikromur Rofiq. Kalau Bapak menjual buku, ya betul. itu Bapak kena pajak apa? Kalau buku, setahu saya pajaknya ditanggung pemerintah. Pajaknya. Buku agama. Jadi saudara ketika menjual Iya. itu sama sekali tidak Enggak. tidak terkena pajak. Tidak terkena pajak. Kena pajak penjualan, enggak pajak penghasilan. Enggak. Kalau orang penerbitnya, Penghasilan ya. oh, ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan ada. Yang tahu Enggak pajak buku lah ya. yang tahu Bapak Ikromur Rofiq atau Bapak satunya? Coba tolong jelaskan pakai mic. Yang Bapak dikenakan pajak apa? PPh 21. PPh 21. Ya, kalau untuk buku agama dan Al-Quran itu pajaknya ditanggung oleh negara. Oh gitu. Ya, undang-undang. Oke. Jadi kalau kan Bapak tadi menjelaskan di tokonya, ya kan, itu buku-buku agama banyak. Ya. Apakah semua dibebaskan dari pajak? Iya kan, itu agama semua.
Semua itu ya, tidak ada pajak. Tidak ada. Kalau penerbitnya? Penerbitnya tinggal. Yang kena percetakan. Oh, yang kena percetakan. Iya. Sepengetahuan saudara, kamus itu yang nyetak perusahaannya apa? Percetakan, Pak. Iya, yang percetakannya apa namanya? Saya nggak tahu, Pak. Coba lihat dulu sekalian, coba, tidak lupa. Coba dibaca itu kan sebentar, tolong saja. Saya minta tolong. Percetakannya apa? Biasanya di pinggirnya itu Diterbitkan oleh Multi Karya Grafika Pondok Rapia Kotak Pos sekian Jakarta. Oke, terima kasih. Jadi yang terkena pajak itu ya. Oke, terima kasih. Jadi saya hanya ingin mengklarifikasi itu. Ya, dari kamu ada tambahan sedikit, majelis dari juga. Ya, silakan kalau masih ada. Saya mau ke Pak Ikrom dulu ya. Pak Ikrom, tadi di toko saudara, tadi di depan saudara jelaskan bahwa sumber buku yang saudara jual tidak hanya dari Pak Tabi saja ya tadi ya. Iya. Ada dari toko-toko yang lain. Diambil dari Penerbit penerbit yang lain. ya. Oke. Kemudian tadi depan juga saudara jelaskan bahwa kamus tadi sebagian juga diambil oleh toko yang lain ya, Iya, dari betul. jual ya. Iya, betul. Nah, maksudnya begini, apakah saudara membuat suatu pencatatan berapa buku yang masuk dari Pak Atatik, Ya. kemudian disalurkan kemana, itu ada atau tidak? Atau bukas itu buku gede? Karena itu dulu kan yang pegang kan Bapak Pak Puji ya. Dia sudah meninggal Juli 2012. Jadi 2012 Iya, meninggal Bapak. Iya. Siapa tadi? Bapak Pak Puji. Pak Tuji. Iya, betul. Oke, terus Jadi saya cuma apa yang saya lihat ya kan udah hampir tiap pokoknya sering banget gitu kan kamu datang itu bersama dokumen-dokumen yang saya temukan gitu. Ada dokumen-dokumen yang saya temukan. sebentar. Ini kan sampai tahun 2014 Ya. itu kan Ya. masih ada nih dari Pak Taufik ini buku-bukunya. Iya, Kamu ada. masih ada. Masih ada. Apakah buku itu nggak diteruskan pencatatannya oleh yang masih ada di toko saudara itu? Biasanya kalau datang ya misalkan datang nih 20 gitu kan udah langsung disuplai gitu kan. Jadi catatan saya nggak nyatet gitu Bapak. Bapak tidak nyata. Iya. Kalau Pak Puji tadi sudah meninggal, Ya cuma ada tanda terima gitu aja gitu. yang seperti yang saudara tunjukkan tadi di depan itu tadi. Ya, ya. Jadi nggak ada global global, lah, tidak ya. ada. Dijual ke toko mana juga tidak ada di sini. Ada juga toko mana? Maksudnya catatan. Ya, Catatan nggak ada Pak, cuman apa ada juga langganan customer kita kan di langganan lama gitu Oh, Pak. cuma diingat-ingat saja. Iya. Diingat-ingat saja customer karena kita langganan catatannya ya. lama Pak. Ya. Ya kalau nota-nota sih ada, tetap tuh catatan nota. Terkait dengan masalah catatan kwitansi tadi di depan saudara sudah tunjukkan. Tetapi yang saya perhatikan tadi itu hanya di tahun 2001. Ada juga tadi yang 2014. Nah, sama 2014, tapi saya nggak lihat rekap saya lihat di 2014. Iya. Terus yang tahun 2002, 2003 sampai 2013 apakah tidak ada? Kemarin udah sempat dicari karena dokumen lama. Kalau tahun 2012 juga tahun 2002 sempat banjir juga kan. Ya kemungkinan masih ada, cuman yang ketemu cuman itu aja gitu. Oke, Masih banyak lah kira-kira gitu. Banjir di 2002. 2002 ya. Tapi 2001 masih ada. Selamat itu yang 2001. Iya selamat bisa juga kan dinaruhnya di atas. Atas, gitu. yang selebihnya kena banjir. Ya enggak, kemungkinan belum saya cari gitu. Belum saudara cari. Iya itu kan dokumen lama gitu nyarinya enggak sebentar Pak. Oh, itu di situ ya. Iya. Terus terkait masalah perhitungan itu 96 sampai 2011 itu ada 13 miliar. Itu bagaimana ngitungnya? Saudara kan tadi kan
catatannya sebagian hilang, bukunya tadi cuma diingat-ingat saja, itu bagaimana ngitungnya itu? Cuma kira-kira saja itu. Ngitungnya kira-kira, jadi ngitungnya nih dari pembelian, dari pembelian Pak, pembelian. Iya, betul, memang ada pembelian itu yang sering ngambil gitu kan. Terus kalau masalah nyatet kan Bapak Fatad itu yang udah meninggal. Nah, susah dikonfirmasi kalau udah meninggal itu. Iya, jadi saya cuma ngumpulin data yang saya temukan aja gitu. Oke, ke Bapak yang di sini, yang Pak siapa ini? Pak Zulfa sebagai komandannya atau sebagai pengusahanya. Kenapa? Gimana ini masalah pencatatannya gimana? Saudara dapat laporan nggak dari yang Pak Patuji tadi? Berapa buku, ada buku gedenya itu atau tidak? Kalau kami biasanya kalau dari ini ya dari Pak Tapi berapa? Ya terus kita biasanya ke distributornya kan tertentu, misalkan di Surabaya, di Medan, itu pembeliannya juga dalam hal ada ini apa per karton itu Pak, per poli, bukan satuan. Ya, jadi kita ambil 20 lalu kita maksud saya begini, katakanlah saudara tadi membeli ada 20 foli, ya. ada 10 foli, Ya. misalkan ini ada dicatat di buku, ada masuk 10 foli tanggal sekian, ya. harganya sekian, Ya. kemudian karena tadi ke toko A, toko B, toko C itu ada di situ tadi. Tidak ada tadi Bapak itu tidak ada. Maksud saya gini, ngitung 13 miliar itu dari mana? Kalau Bapak itu nggak ada catatannya. Jadi gini Pak, jadi untuk tiap bulannya ini itu kan selalu ingat kan, untuk per bulanan ini setiap bulan itu pesen tuh minimal 2 kali gitu. Ya, hampir setiap bulan. Ya, paling kita bisa menemukan paling pengiriman barang yang ada buktinya itu kemungkinan. Yang 2001 tadi sama 2014 ya? Ya masih ada lagi, kemarin waktunya cuma berapa hari aja kan. Oke, tapi yang ada tadi itu. Oke. Iya, oke. Terus masalah tadi ada giro biliet, ada transfer. Itu yang transfer kapan? Transfer ke rekeningnya Pak Tapi atau ke rekening siapa? Nggak, Pak ini dulu yang pegang. Ini Pak Ikrom aja yang agak jelas soalnya, mohon maaf ya. Kalau masalah transfer Bapak yang bayar? Oh, Bapak. Iya betul. Maaf. Jadi kalau yang transfer mulai setelah beliau sakit, kadang-kadang ke Jakarta, kadang enggak. Jadi tolong dikirim ke rekening saya. Ke rekening? Pak Tapi. Oh, setelah sakit-sakitan itu? Iya, kadang-kadang. Itu 3 tahun yang lalu ya, mulai 3 tahun yang lalu Iya. transfer itu? Ya. Pak Tapi rekeningnya di rekening apa? Di BPD DIY. BPD DIY? Iya. Oh gitu. Karena kemarin Pak Tapi itu bawa uang 1 miliar ke Jakarta, itu dikirim gitu loh. Itu jadi tolong diingat kembali, maksud saya diingat kembali apakah transfer, apakah tadi ada BG tadi. Kalau BG itu mulai dari tahun 2000 berapa? BG terus Pak. Dulu. Iya. Jadi 3 tahun terakhir, Ini aja, 3 tahun terakhir ini aja. pakai cash atau transfer. Saya ke Ibu tadi, Ibu Sucina. Ibu Sucina, tadi Ibu mengatakan tidak salah itu yang ada gambarnya Pak Indro itu ada berapa tadi? Sekitar 23 ribu. 23.000. Apakah Saya hanya bisa sekitar karena otomatis untuk menghitung per lembarnya kertas itu kan yang mengerjakan kan bukan saya sendiri. Bukan, yang gambarnya itu buku yang dicetak, Iya. depannya itu ada gambarnya Pak Indro, itu ada 23.000 Sekitar eksemplar. iya. Tadi kalau nggak salah kemarin Pak Indro bilang cuma 6.000 itu pesannya itu. Yang Oh, masing-masing ada semuanya, 4 itu Bu ya. Hah? Masing-masing buku ada semua? iya. Oh gitu. Jadi 4-4-nya ada gambarnya Pak Indro semua ya? Iya. Oke, nanti tak cek lagi buku kami, BD kami tak cek kembali. Kemudian saya ke Pak Ayun sedikit ini. Ayo. Ke Pak Ayun. Hati-hati di Pak Ayun lagi. nanti nggak apa-apa juga sih ceritain. Pak Karel ya. Tadi ada
Pak siapa tadi, Pak Ayung sama saudara kan datang ke rumahnya Pak Anas. Itu setelah kongres ya. Ya. Itu kira-kira berapa hari setelah kongres itu? Aduh, saya lupa kalau berapa hari. Enggak, Pokoknya ya, kira-kira. syukuran kongres, hasil kongres ya, terus di rumah Mas Anas ada syukuran. Nah, tanggalnya berapa mesti tanya Mas Anas. Enggak, besok, Iya. tentang Mas besok Iya. waktunya ini. Apakah atas bulan atau 2 bulan atau 3 bulan setelah syukurannya itu kira-kira nih? Saya itu paling nggak pernah ingat kalau masalah waktu. Ya. Kalau tadi ada acara Safari Ramadan di Kalbar itu tahun berapa? Waktu itu habis kongres. Pokoknya Mas Anas sudah jadi ketua umum ya. Terus kemudian ada acara sama Safari Ramadan ya. Ada buka puasa bareng. Nah itu ketemu. Ya sekitar 2010 itu. 2010 ya. Nah bulan apa itu? Safari menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran ya. Itu ya. Kemudian tadi ada mau beri 5 miliar itu ya, 5 miliar ke Pak Anas. Apa reaksi Pak Anas ketika pertama mau diberi 5 miliar itu, mau dibelikan rumah itu? Ya itu bicaranya itu ketika waktu ada ya syukuran itu ya, syukuran terus lihat rumahnya itu penuh orang dan sempit sampai Pak Ayung aja mau jalan susah ya, sama-sama saya itu emang susah jalannya. Nah, dia tercetus ya, spontan omongan seperti itu. Nah, reaksi ketika mendengar yang ngomong ke Pak Anas Pertama ngomong sama saya dulu, ngomong sama saya sudah ya. Nah terus Mas Anas kan waktu itu lagi sibuk. Saya ngomong sama Tomo ajudannya Mas Anas ya. Nah, ngomong sama Tomo. Nah kemudian baru saya ngomong sama Mas Anas. Mas Anas cuma bilang ya benar. Ya, pertama senyum-senyum aja, udah ya. Nah kemudian itu yang benar, jangan punya motif. Saya bilang enggak ya. Nah kemudian saya cari waktu, pada waktu itu kemudian ketemunya lagi acara buka puasa bareng. Habis syukuran ya ketemu itu, nah, terus kemudian acara buka puasa bareng. Sebelumnya 2008 sudah pernah ketemu ya, sebelum kongres itu ya, sebelum kongres itu ketemu cuman ya saya nyelo aja lah, kenal segala macam gitu. Karena memang Ayung juga simpati sama Mas Anas. Nah setelah kongres ada acara syukuran kongres ya, nah itu baru saya ajak ke rumahnya Mas Anas. Nah di situ dia tercetus ya, kok sempit amat tempatnya gitu. Itu ya. Nah terus saya bilang emang mau beliin. Nah dia bilang ya boleh aja sih, itu yang di depan tadi tuh rumah. Nah, waktu kita masuk keluar dari rumah Duren Sawit menuju ke rumah Mas Anas kan ada banyak rumah-rumah besar tuh sekitar situ. Nah, Ayung sudah bilang itu rumah di situ boleh tuh, di sini berapa sih harga? Saya bilang nggak sampai 5 ya. Kecil itu boleh lah. Kasih tahu aja. Tuh. Bukan. Yang langsung ngomong ke Pak Anas, saudara pernah nggak? Saya belakang ngomong. Ya. Nah, masakan reaksi itu bagaimana? Apakah ini kok kan orang kan kaget ini? Waktu saya ngomong pertama, waktu saya ngomong nggak kaget, senyum aja, senyum entah senyum seneng ya karena orang nawarin atau senyum ini cuma ngeledek aja kali, nggak ada reaksi apa-apa. Nah kemudian saya ngomong sama Tomo, nah terus belakangan baru ada tuh rumah di depan ada yang mau jual. Saya berpikir di depan. Nah saya ngomong sama Ayu gitu. Sebelumnya saya udah ngomong juga, ini Pak Ayu bercanda, main-main atau serius? Serius saya juga. Kamu pikir saya kalau kayak gini-gini suka main-main, dia bilang. Itu ya. Oke lah, ini kan yang langsung yang bawa duitnya lah ini. Kan pertama Bapak sama Pak Ayu kan membawa 1 miliar pertama itu ya. Ya. Ke tempat Pak Anas. Ya. Ini reaksinya apa? Ini kan duit kan banyak. Nah, waktu 1 miliar dikasih ya, saya ngomong dulu, Mas, ini ya, janjinya Ayung ya, mau ngasih langsung. Mas Anas waktu itu bilang, ini ada embel-embelnya enggak? Embel-embel apa maksudnya? Ya
mau minta sesuatu apa, Ayung langsung celotuk, enggak, ini tulus, nggak ada apa-apa. Saya cuma ingin bersahabat aja. Udah, nah, saya yakinkan sama Mas Anas, Mas, buat Ayung uang segini kecil Mas, ya, nggak ada tutup aneh-aneh lah. Nah, jadi ini kan kita biasa saja, nggak kaget, Nggak biasa saja. Ya terus terima ucapan terima kasih gitu sudah. Oke. Kemudian kan begini, tadi kan sudah mengatakan Pak Ayung ingin obsesi ingin seperti Pak Tommy Winata, bisa menjaga bisnis dengan tenang di Indonesia. Itu bicara sama saya pribadi, ya. Itu kapan ngomongnya itu? Oh, itu setiap kali ngobrol sama saya, ya. Setiap kali ngobrol, dia kepengen, ya, bercita-cita ingin jadi pengusaha sukses lah, ya. Nah, pedoman dia arahnya adalah pemimpinan. Bukan, saya kaitkan dengan pemberian kepada Pak Anas tadi. Saya sudah mengatakan Pak Anas tadi jadi orang gede, kemudian dia bukan jadi orang gede. Anak buahnya Pak SBY tadi gimana? Kan Pak Anas ini kan adalah temannya Pak SBY, orang dari SBY, ya gitu. Nah, gitu ya. Terus saya bilang emang kenapa? Ya kan kalau saya mau bisnis di Indonesia dengan baik dan segala macam, kan aman, nggak ada yang ganggu, ya. Nah, saya menganggap itu ngomongnya sama saya loh, ya. Saya anggap itu sesuatu yang wajar. Seorang pengusaha ingin investasi di Indonesia, ya. Nah, terus ingin investasinya aman, bisa jalan dengan baik, ya. Tentu hal yang wajar. Jadi saya anggap itu sesuatu yang wajar, nggak ada yang aneh, ya. Dan itu ngomongnya cuma sama saya. Ayung orang mana? Ayung? Orang mana Ayung? Orang Surabaya, klien Surabaya. Udah. Cukup yang ini. Ya. Baik, saya ke Pak Fahmi, ya. Pak Ikromur Rafiq sama Pak Zulfa Kamil, ya. Itu kan tadi Bapak lihat kan bukti-bukti kiriman ekspedisi terhadap barang-barang yang Bapak terima di perusahaan Menara Kudus ini, ya. Pertanyaan saya itu kan nanti kan dijual. Setelah dijual, uangnya dikasih ke Pak Atta bin Ali. Bapak memberikan uang ke Pak Atta bin Ali itu pakai tanda terima nggak? Karena uang ini. Iya. Nah, ada tanda terima. Nah itu coba saya cari mengenai kwitansi kalau ada, ya kan. Ternyata yang saya temukan cuman di buku-buku harian aja, catatan harian itu ada tulisan-tulisan gitu mengenai pembayaran. Ya, tadi kan yang Bapak lihatkan itu sampai 13 miliar itu kan catatannya Bapak. Enggak, ini ada catatan untuk pembayaran. Ya, gitu. catatannya Bapak toh? Bukan. Jadi Gimana? buku dokumen dari almarhum. Nah, Enggak, pertanyaan saya. iya. Itu dana yang ada di catatan Bapak tadi itu, Iya betul, iya. ada bukti tanda terima enggak dengan Pak Atta bin Ali? Itu kan pengiriman via ekspedisi. Itu ekspedisi tanda Iya terima betul, barang. pengiriman ekspedisi. Pertanyaan saya, Iya. uangnya saya uangnya. saya barangnya enggak penting saya. Oh, uangnya enggak pakai. Yang penting bagi saya uang penjualan itu ke Pak Atta bin Ali ada tanda terima enggak? Enggak pakai. Gimana mempertanggungjawabkan catatan Bapak Bukti itu? transfer ini ada. Kalau yang Copy bukti transfer ya boleh. Iya. Sekarang akhir ini Langsung bukti transfer tentu ya. ada tanda terima. Iya betul. Kalau transfer tentu ada rekeningnya. Iya, betul. Dari rekening atau dimasukkan cash ke rekeningnya Pak Tapi Ali. Iya betul. Kalau dikasih cash tentu ada tanda terima. Iya. Kalau saya tanya, Untuk yang cash. karena kemarin Pak Tabi sudah kami periksa. Iya. Dia yang tidak punya cash. bukti apapun tentang itu. Yang Tentang cash. uang yang dia terima. Sekarang kan uangnya dari pihaknya
Menara Kudus. Bapak tadi buat catatan begitu banyak duitnya dari tahun 90 berapa tadi itu, 96 atau 97, 13 M lebih. Artinya kalau hanya catatan, semua orang kan bisa buat catatan, kan gitu. Nah, bagi kami di sini bukti yuridis yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum itu apa? Baik bukti transfer ataupun tanda terima dari Pak Tabib, berarti benar sekianlah uang misalnya. Tapi kalau hanya catatan semua orang bisa buat, Pak. Sebagian tanda terima ada di buku, tapi nggak semuanya ya. Ini kebetulan ada dari siapa nih? Dari Mbak Mia, Mbak Tia ya, yang terima ya. Mbak Tia itu siapa? Mbak Tia Atafik, ini kebetulan ada tanda tangan dia. Istrinya atau Istrinya, anak? yang pas nagih dia, istrinya. Itu kapan? Istrinya, Bang. Ini ada tanggal. Kapan dan berapa? Tahun 2006. Tahun 2006. Tanggal 28 bulan Tanggal 11. 28 bulan 11 tahun Iya. 2006. Iya, betul. Berapa jumlahnya? Berapa? Berapa totalnya? Total pengeluarannya Ada 40 juta. Ini ada 6 71 lebih 71 juta juta lebih. ya, ya betul. Hanya satu itu. Ya sebagian ini kan waktu itu kan zaman Pak Haji itu, jadi kadang cuma saya cari-cari dokumen yang ada gitu Bapak. Bukan bagian saya yang nulis. Sementara hari ini yang ada hanya itu. Ya yang baru ketemu itu, yang kemungkinan ada lagi gitu. Yang pasti. Yang pasti ya. Apa bisa ditunjukin ke apa? Ya nanti aja. Silakan. Menurunkan ya sedikit kepada saksi Karel ya. Pada saat tadi Anda katakan terdakwa ini menerima pemberian dari Ayung tadi itu sekitar tahun berapa tadi? Akhir 2010 ya, akhir 2010. Saat itu terdakwa ini ada memegang jabatan publik Setahu saya udah mundur ya, dari DPR. di DPR. Nah, jadi hanya ketua umum Partai Demokrat. Kapan mundurnya kapan? Setahu saya sih sekitar bulan Juli Tahun 2010. Habis Kongres bulan Mei, ya. Terus kalau nggak salah, tapi yang tahu mungkin Pak Anas persisnya ya, gitu. Anda kan sama-sama di partai. Iya, tapi saya nggak pernah ingat-ingat itu Pak. Yang ingat kalau Trasi Wakli ingat ya. Satu Pak. Yang dari itu yang Iya. bersama-sama Ayung. Karena akhir, karena setelah itu kan saya juga liburan ke luar negeri, jadi saya ingat itu. Jadi pada saat pertama kan 4 tahapan tadi ya? Ya, Yang pertama sekali itu di sekitar 2010-nya tadi bulan berapa? Oktober 2 kali. Oktober 2 kali. Ya, kalau ini ingat-ingat saya ya. Ya. Nanti bisa ditanyakan lagi ke Mas Anaknya. Ada sampel satu periksa jadi Ya. terdakwa ditanyakan. Sekarang sama Anda dulu lah. Ya. Nanti kan ada yang buka, Oktober kan? 2 kali, ya, Oktober 2010 ya. Terus November sama Desember. sama Desember. Tapi memang Ayungnya bilang sama Anda, dia pertama kali selain dia simpati sama terdakwa ini, juga dia merasa kedekatan terdakwa ini dengan Pak SBY. Oh enggak. Kalau itu enggak, ya. Pada waktu Yang memberi, Anda bilang tadi dekat sama pada Pak waktu SBY. memberi itu enggak ada ngomong itu. Belakangan. Belakangan. Ya. Belakangan katanya. Hah? Belakangan. karena- Belakangan itu, setelah itu ya, dia bilang, kalau dia mau ganggu, dia bilang saya mau usaha, ya. Mau usaha, mudah-mudahan saya tidak diganggu, gitu kan. Apalagi ya, saya kan sudah kenal sama Mas Anas, gitu kan. Dekat sama Pak SBY, masa sih orang mau ganggu saya. Tapi itu belakangan Pak ya, setelah peristiwa itu, gitu. salah satu motivasi dia satu ya. Saya nggak tahu, waktu pertama ngasih sih nggak ada apa-apa. Saudara Karel ya.
mengenai pemberian tadi kan saudara saksi menjelaskan bahwa pada saat saudara terdakwanya akan mencalonkan diri sebagai ketua umum, itu saudara saksi sampaikan kepada saudara Ayu menyampaikan kepada saudara, baik nanti kita fasilitasi. Nah, pertanyaan saya, fasilitas apa yang diberikan saudara Ayu pada saat saudara terdakwa itu akan mencalonkan diri sebagai ketua umum? Enggak bilang fasilitasi, ya, cuma bilang, saya waktu itu bilang ya, Pak Yung, saya ini sekarang mau mendukung Mas Anas untuk jadi. Oh ya, saya tahu itu. Ya, yaudah baguslah kamu ya, nanti saya bantu kamu. Itu bilangnya ke saya. Bukan fasilitasi. Membantunya kepada enggak? Tapi iya. Saya dengar sendiri itu fasilitasi. Enggak. Saya tanyakan fasilitas apa yang diberikan kepada terdakwa? Tidak, ya. Kemudian mengenai pemberian bantuan ya, yang 4 kali. Itu sebetulnya pertimbangannya apa sih kok? Uang pertimbangannya pertama bukan, maksudnya begini, belum selesai pertanyaan saya. Uang itu kenapa 4 kali diberikan, 2 kali diberikan secara tunai gitu. Sementara Ayung adalah seorang pengusaha. Dari segi kepraktisan, resiko, kenyamanan, kepastian, pertanggungjawaban kan lebih nyaman kalau transfer. Kenapa mesti tunai gitu? Jadi gini Pak, ya. Pertama dia kan ya wajar lah, namanya orang kan, dia juga ingin tahu ya, ketemu sama Mas Anas ya, terus bahwa dana itu benar emang mau beli rumah yang seperti yang dia pernah bicara sama saya ketika acara syukuran. Itu hal yang wajar. Saya yang minta Mas Pak Yung ya, itu kasih bawa tunai, ya udah gampang lah itu sih. Yang kedua akhirnya juga tunai juga. Yang kedua saya yang talang. Kan 2 kali. Karena Pak Yungnya lagi 2 kali bersama saksi kan. Ya, yang kedua dan ketiga. Ya, yang keempat Pak Yung lagi. Oh gitu. Sama saudara. Sama saya. Itu tunai lagi. Ya. Terus kemudian ya, saudara nalangin 2 kali juga tunai semua. Tunai. Nah, itu kan hobinya kan semua jadi tunai semua, itu pertanyaan saya. Iya.